Untuk soal yang kedua ini, kita menggunakan metode treasury. Jadi, di soal ini, itu tuh pada tanggal 2 Januari 2019, PT Papandayan itu tuh beli 80% kepemilikannya PT Salak dengan kos besar $170.000. Pada tanggal 3 Januari 2019, PT Salak beli 10% kepemilikan di PT Papandayan dengan kos besar $80.000. Nah, stockholder equity PT Papandayan dan PT Salak per 1 Januari 2019 itu sebagai berikut, dan selama tahun 2019 ini ada spirit income dan dividen yang dibagikan oleh PT Papandayan dan PT Salak. Nah, ini kita menggunakan alokasi ketika ada excess value, kita alokasikan ke paten dengan amortisasi selama masa manfaat 10 tahun. Nah, balik lagi kalau treasury tadi kan berarti salah satunya yaitu si PT Salak itu mencatat investasinya dengan metode cost gitu kan. Nah ini jadi yang pertama itu kan kita diminta untuk menentukan berapa besarnya income from S yang akan disajikan dalam catatan P dan income from P yang akan disajikan dalam catatan S. Sebelum masuk ke pengerjaannya, kita analisis dulu dari transaksi itu ada excess value nggak sebenarnya. Nah, ketika P beli S, itu kan tadi investment cost-nya ada 170.000 dengan kepemilikan 80%. Berarti untuk 100%-nya berapa implied value? Karena kita nggak dikasih tahu nih fair value-nya. Nilainya ada 212.500. Nah, berarti dari transaksi ini kan ada selisih nih untuk 20% kepemilikan. Berarti itu yang diakui sebagai NCI sebesar 42.500 dari selisih ini. Terus equity-nya PTS pada tanggal tersebut itu share capital-nya dari sini 150.000 dan return earning-nya 50.000. Berarti kan totalnya ada 200.000. Nah, ini kan ada selisih sebesar 12.500 yang akan kita amortisasikan ke paten. Nah, 12.500 ini kan 100%, sedangkan si P ini cuma punya 80% kepemilikan. Berarti amortisasinya P nanti untuk paten itu cuma 10.000 selama 10 tahun dan setiap tahunnya hanya diamortisasi 1.000. Nah, selisih dari 1.250 dikurangi 1.000 berarti 250 itu miliknya si NCI. Selanjutnya, yaitu ketika si S beli P, investment cost-nya 80.000 atas 10% kepemilikan. Berarti kan 100% kepemilikannya nilainya ada 800.000. Nah, equity-nya P di sini 600 dan 200 berarti ada 800. Nah, di sini nggak ada excess value nih ternyata. Setelah kita udah tentuin berapa excess value-nya atau ternyata nggak ada, lanjut nih ke pembahasan soalnya. Kita diminta yang pertama untuk menentukan tadi income from S yang dicatat oleh P. Berarti menggunakan metode treasury, yang pertama yaitu spirit income S. Nah, di sini soal ini kan kita dikasih tahu nih bahwa si S ini punya spirit income 40.000. Nah, terus dilanjutkan adanya dividen income. Jadi kita ini cari sebenarnya net income S. Net income S itu tuh didapat dari spirit income-nya S ditambah dengan dividen income yang didapatkan dari kepemilikannya dia di P. Nah, tadi spirit income-nya ada 40.000 dan dividen income yang dia dapatkan dari P itu berarti 60.000
dikali 10% dijumlahkan, maka net income S di tahun 2019 itu sebesar 46.000. Nah, alokasi yang didapat oleh P berarti kan 46.000 dikalikan 80%, karena dia punya 80% kepemilikan. Nilainya ada 36.800. Nah, kita kurang lagi nih dari yang di atas ini. Karena sebenarnya itu kan dividen yang dibagikan dari perusahaannya dia sendiri. Jadi kan at least itu sebenarnya milik dia kan. Dan dia nggak boleh mengikuti dividen itu. Makanya harus kita kurangkan lagi 6.000-nya, dan kita kurangi juga dengan amortisasi ini, amortisasi paten sebesar 1.000. Maka totalnya dari ketiga ini yaitu income from S yang dicatat oleh P sebesar 29.800. Jadi kalau kita bikin tabelnya, separate income nanti ke sini aja dulu. Nah, itu kan ketika si P ini mencatat dengan metode equity, gitu kan. Berarti kan kita mencatatnya income from S, dapatnya 29.800. Namun ketika S ini nyatatnya cost dengan metode cost, maka income from P yang akan dicatat oleh S itu sebesar dividen income-nya S. Tadi dividen income-nya S ini sebesar 6.000. Jadi 60.000 dikalikan 10%. Nah, ini adalah income from P yang dicatat S. Setelah itu, kita diminta untuk menentukan consolidated net income-nya. Consolidated net income-nya ini bisa dilihat kalau secara rinciannya itu tadi si P itu kan punya separated income 100.000. Si S punya separated income 40.000. Nah, si S ini itu dapat dividen income sebesar 6.000. Jadi kan jumlahnya 100 sama 46.000. Terus kita alokasi ini 46.000 ini, kita alokasiin ke P, karena P punya kepemilikan 80%, berarti dikali 80%, nilainya ada 36.800. Nah, di sini dikurang 36.800, karena udah dialokasiin ke sini. Terus amortisasi paten, tadi kan ada 1.250, yang 1.000 masuk ke P, yang 250 masuk ke NCI. NCI ini kan masih di dalamnya S ini kan, 1.250. Nah, karena ini 6.000 ini dividen income atas yang diberikan oleh P, berarti kan kayak punyanya dirinya sendiri kan, maka harus dikeluarkan. Jadi kesannya itu seperti downstream. Nah, di sini kita keluarin 6.000, jadi kayak saling mengeliminasi gitu. Nah, income from S-nya tadi udah didapat 29.800, maka consolidated income itu sama dengan spirited income ditambah dengan income from S. Nilainya ada 129.800. Nah, di sini udah langsung diketahui nih. NCI expense-nya berarti ada 8950. Terus soal yang C, itu kita diminta untuk menentukan saldo investment in S dan investment in P per 31 Desember 2019. Berarti investment in S-nya saldo awalnya tadi kan ada 170, terus income from S-nya tadi 29.800, dikurangi dengan dividen sebesar 16.000. 16.000 ini didapat dari 20.000 dikalikan 80%, dan ditambah dengan 6.000 tadi yang kepemilikan ini. Maka nilai investment in S-nya sebesar 189.800. Jadi
Kalau normalnya investment in S itu saldo awal, tambah income from S dikurangi dengan dividen. Kalau menggunakan metode treasury, ada tambahannya lagi nih, ditambah dengan dividen income atas mutual holdingnya antara P dengan S. Nah, kalau investment in P itu kan berarti karena dia menggunakan metode cost, saldonya tetap sebesar 80.000. Untuk yang D ditanya NCI expand, tadi udah dijelasin sebesar 8950 dari penjelasan ini. Terus yang E itu berapa saldo NCI-nya, NCI ending-nya. Nah, saldo awalnya tadi didapat dari sini. Selisih kan, 20%-nya ada 42.500. Terus NCI expand-nya tadi 8950. Dikurangi dengan dividen, berarti 20.000 ini dikalikan 20%. Nilainya ada 4.000, maka NCI ending-nya sebesar 47.450. Nah, jurnal yang dicatat di buku catatan P, berarti ketika dia beli investment, itu kan investment in S pada cash sebesar 170.000. Ketika P bagi dividen, berarti kan dividen pada cash sebesar 60.000. Nah, si F ini kan punya 10% kepemilikannya P. Berarti kan dividen income S itu kan nggak boleh kan di sini. Atas 6.000 ini kan kita kurangin di sini. Maka jurnal yang dibuat income from S pada dividen karena dia mengurangi income from S kan sebesar 6.000 dan ada alokasi net income yang didapat dari S ini tadi 36.800. Nah, sorry, ini 35.800. Jadi penjelasan dari alokasi net income ini itu didapat dari sini. Jadi yang 6.000 ini kan dividen kan. Nah, ini investment. Kalau di jurnal tuh gini. Jadi ini kan saling mengeliminasi nih antar income from S dengan income from S. Jadi jurnalnya kan investment in S pada dividen. Investment in S di sini 6.000 menambah nilai investasi di sini 6.000 dan dividen di sini 6.000 itu mengurangi. Mengurangi di sini. Karena dia mengurangi income from S-nya ini. Jadi atas net income itu dari dividen ini tadi mengurangi menambah nilai income from sebenarnya di sini, tapi karena di sininya udah dikurang, jadi ini ditambah gitu kan ya. Sebesar 6.000 dan ada investment in S pada income from dari 29.800 ini. Income from S. Dan selanjutnya yaitu pembagian dividen, berarti cash pada investment in S besar 16.000 dari perhitungan ini dividen tadi. Nah, jurnal yang dibuat di S itu berarti ketika dia beli investment in P pada cash besar 80.000, terus saat bagi dividen berarti dividen pada cash sebesar 20.000 dan ketika ada pembagian dividen P yang tadi 6.000, cash pada dividen income sebesar 6.000. Nah, untuk jurnal eliminasi yang dibuat, berarti income from S, dividen income, dividen S, investment in S, ini saling
no offside. Jadi income from S-nya tadi kan secara total ada 29.800. Terus dividen income S yang ini ada 6.000. Terus ada dividen S pada P ada 16.000. Ini untuk dividen S-nya. Terus ada investment in S. Ini berarti kan selisihnya kan. Terus kita menghapus NCI expense tadi 8.950. NCI dividen S untuk NCI 4.000. Ini kalau ditotalkan 20.000 ya. Mengurangi ini, eliminasi ini, dan NCI-nya ada 49.50. Terus menghapus share capital-nya tadi ada 150 sama retained earning-nya ada 50.000, patennya ada 12.500, investment in S-nya 170 dan NCI-nya ada 42.500. Untuk amortisasi untuk paten berarti amortization expense pada paten sebesar 1.250 dan untuk menghapus investment in P atas yang dimiliki oleh S berarti kan treasury stock pada investment in P karena kita hapus sebagai treasury sebesar 80.000.